Halo anak-anakku yang hebat, kita berjumpa lagi dalam pelajaran kimia. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi lanjutan mengenai stoikiometri. Jadi pada materi sebelumnya, Ibu sudah mengajarkan ke kalian tentang persamaan kimia, penyetaraan reaksi kimia, dan hukum-hukum dasar kimia. Nah, pada hari ini masih berkaitan dengan stoikiometri, yaitu mengenai konsep mol. Beberapa bagian di dalam konsep mol yang harus kalian pelajari. Yang pertama ada massa atom relatif dan massa molekul relatif. Kemudian konsep mol itu sendiri. Lalu penentuan rumus kimia senyawa, penentuan kadar dan konsentrasi zat, dan bereaksi pembatas. Kita ke yang pertama, tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif. Suatu atom memiliki ukuran yang sangat kecil. Kalau kita misalkan dengan satuan kilogram, gram, ataupun miligram, tentunya itu masih terlalu besar untuk suatu atom. Oleh karena itu, para ahli menyepakati bahwa untuk menyatakan massa dari suatu atom digunakan ukuran yang relatif atau yang disebut satuan massa atom, disingkat dengan SMA. Jadi ada massa atom relatif, ada massa molekul relatif. Nah, untuk massa atom relatif itu dilambangkan dengan AR, yaitu perbandingan massa rata-rata satu atom unsur tersebut terhadap massa satu atom isotop karbon 12. Nah, di sini kenapa digunakan isotop karbon 12? Hal itu dikarenakan isotop karbon 12 itu paling banyak ditemukan di alam. Dan juga kestabilannya yang tidak mudah bereaksi dengan unsur lain atau yang disebut dengan inert. Sehingga digunakanlah isotop karbon untuk menghitung massa atom relatif. Jadi massa atom relatif ini hanya berlaku untuk satu atom. Satu jenis atom memiliki massa atom relatif sendiri ya. Jadi dia berbeda untuk setiap unsurnya. Namanya juga massa atom, jadi hanya untuk satu atom. Nah, massa atom relatif atau AR itu bisa dirumuskan massa satu atom unsur dibagi 1/12 kali massa satu atom karbon 12. Yang kedua adalah massa molekul relatif. Molekul berarti berlaku untuk satu molekul atau satu senyawa. Massa molekul relatif ini dilambangkan dengan MR. Penjumlahan AR atom-atom penyusun suatu senyawa. Jadi dia itu diperoleh dari hasil penjumlahan AR atom-atom yang ada di dalam suatu senyawa. Misalnya kalau ada senyawa H2O, maka MR-nya adalah hasil penjumlahan dari H2, AR-nya H2 dan juga O2. Tapi karena H2O di situ H-nya ada 2, O-nya ada 1, maka kita bisa memperoleh MR-nya dari penjumlahan H2 dan 1O. Contohnya, massa rata-rata satu atom unsur Ki adalah 2,654 kali 10 pangkat minus 23. Dan massa satu atom karbon adalah 1,993 kali 10 pangkat minus 23 gram. Massa atom relatif AR Ki adalah, jadi di sini kita bisa menggunakan rumus yang tadi untuk mencari massa atom relatif atau AR. Maka kita rumuskan massa rata-rata satu atom dibagi 1/12 kali massa satu atom karbon. Nah, di sini kalau opsi yang A sudah benar, massa rata-rata satu atom unsurnya ada di atas 2,654 kali 10 pangkat minus 23, tetapi
dibagi dengan 12, harusnya 1/12. Maka opsi A ini salah. Opsi B juga salah karena dibagi dengan 1/2. Nah, kemudian kita juga lihat opsi yang D itu 1/12-nya dikali dengan massa rata-rata satu atom unsur baru dibagi dengan massa karbon. Nah, seharusnya dibagi dengan 1/12 kali massa atom karbon. Begitu pula dengan yang E ya. Nah, jadi di sini jawaban yang benar adalah C. Contoh yang berikut. Kalau tadi untuk mencari AR, contoh yang ini untuk mencari MR. Diketahui AR beberapa atom di sini, ada hidrogen, oksigen, sulfur, karbon, dan nitrogen. Suruhannya adalah tentukan MrH2SO4 dan MrCONH2 2 kali. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa MR itu merupakan hasil penjumlahan dari AR-AR yang ada pada suatu senyawa. Jadi kita bisa mencari MrH2SO4 ini dengan mencari penjumlahan AR dari hidrogen, sulfur, dan oksigen. Jadi sama dengan 2 dikali AR hidrogen. Kenapa 2? Karena pada senyawa H2SO4, hidrogennya ada sebanyak 2. Sehingga di sini 2 dikali ARH. Ditambah 1 kali ARS, karena di senyawa H2SO4 ini S-nya cuma ada 1. Ditambah 4 kali ARO. 4 dikarenakan oksigen yang ada pada senyawa ini ada sebanyak 4. Nah, setelah itu kita masukkan data AR dari setiap unsur yang ada pada senyawa. AR hidrogen adalah 1, AR sulfur adalah 32, AR oksigen adalah 16. Lalu kita kalikan dan kita jumlahkan, maka diperoleh hasil 98. Yang B, MrCO dari NH2 2 kali. Untuk senyawa ini, apabila terdapat dalam kurung seperti ini, maka angka 2 yang ada di setelah tanda kurung, itu kalian harus kalikan ke atom-atom yang ada di dalam kurung. Jadi di sini nitrogennya bukan hanya 1, tetapi nitrogen yang ada di sini tuh ada sebanyak 2. 2 dikali 1 nitrogen, maka hasilnya 2. Begitu pula dengan hidrogen. Hidrogen yang ada di sini bukan hanya 2, tetapi 4. Karena 2 dikali 2, hasilnya 4. C yang ada di sini ada 1, dan oksigen yang ada di sini ada 1. Setelah itu dihitung seperti biasa, seperti yang tadi, nomor yang sebelumnya, dan diperoleh hasil 60. Kita ke bagian yang kedua, yaitu tentang konsep mol. Jadi mol itu adalah satuan untuk menyatakan jumlah. Dalam kimia itu dikenal dengan mol ya. Jadi menyatakan jumlah, ukuran kuantitatif itu dinyatakan dengan mol ya. Banyaknya partikel, molekul, atom, atau ion. Nah, mol itu dilambangkan dengan huruf N kecil, dan bisa diperoleh dari beberapa cara. Nah, bisa kalian lihat, ini sudah Ibu berikan tanda panah yang menunjukkan cara untuk menentukan mol. Yang pertama, mol bisa ditentukan dengan data jumlah partikel. Ya, jadi kalau ada jumlah partikel, kita bisa bagi dengan L untuk mendapatkan mol. L itu apa? L itu adalah bilangan Avogadro.
tetapan Avogadro. Besarnya sebesar 6,0221415 atau biasanya cuma ditulis 6,022 dikali 10 pangkat 23. Jadi ini bilangan tetapan Avogadro yang tidak bisa kita rubah. Jadi untuk mencari mol bisa diperoleh dari jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Yang kedua, mol bisa diperoleh dari data massa. Massa dalam hal ini dalam satuan gram. Mol sama dengan massa dibagi AR kalau dalam bentuk atom atau MR kalau dalam bentuk senyawa. Jadi kalau misalnya di soal tentukan mol dari 25 gram oksigen, maka kita menggunakan massa dibagi AR karena di situ cuman diketahui oksigen saja. Tetapi kalau misalnya dibilang tentukan mol dari 25 gram H2O, maka yang kita gunakan di situ adalah MR karena di situ ditanyakan mol dari senyawa H2O. Jadi bedakan antara atom, unsur, dan senyawa. Yang ketiga, mol bisa diperoleh dari molaritas. Molaritas itu adalah satuan konsentrasi atau kepekatan dari suatu zat. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah mol sama dengan molaritas dikali volume. Volume harus di dalam liter. Kalau masih dalam mililiter, maka konversikan ke dalam liter. Jadi 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter. Jadi kalau mau konversi ke liter, maka harus dibagi 1000 ya. Kalau dalam mililiter berubah ke liter berarti bagi 1000. Nah, cara yang keempat untuk memperoleh mol itu bisa digunakan data volume gas. Nah, untuk volume gas ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, keadaan standar atau STP, standar temperature pressure, yaitu pada suhu 0 derajat dan tekanan 1 atmosfer, kita bisa memperoleh mol dari volume dibagi 22,4 liter per mol ya. Jadi ini adalah tetapan gas pada keadaan standar. Lalu pada keadaan yang kedua adalah room temperature pressure atau RTP. Nah, itu kamu bisa gunakan volume dibagi 24 liter per mol. Lalu pada keadaan gas ideal, kamu bisa menggunakan mol sama dengan P dikali volume. P itu adalah pressure atau tekanan, dikali volume, dibagi R. R itu adalah tetapan gas ideal. Besarnya adalah 0,082 liter ATM, atmosfer ya, ATM itu, dibagi mol per mol dikali suhu dalam Kelvin ya. Jadi kalau suhunya diketahui dalam derajat Celcius, kamu harus konversikan ke dalam Kelvin. Caranya adalah ditambah 273. Jadi 1 derajat Celcius, kalau mau rubah ke Kelvin, maka ditambah 273. Lalu pada keadaan yang terakhir, yaitu mengikuti hukum Gay-Lussac, mol 1 per mol 2 sama dengan volume 1 banding volume 2. Jadi ini membandingkan keadaan gas yang pertama dengan keadaan gas yang kedua. Jadi ada 2 data di situ nanti. Ya, inilah 4 cara untuk mendapatkan mol. Nah, ini ada keterangannya di sini, bisa kalian lihat. N itu adalah mol, JP itu adalah jumlah partikel. Pada beberapa buku itu digunakan huruf X misalnya untuk menyatakan jumlah partikel.
Lalu ada L, itu adalah bilangan Avogadro. Lalu Mr, massa molekul relatif. V atau V itu adalah volume dalam liter. P, tekanan dalam atmosfer. R adalah tetapan gas ideal, dan T adalah suhu dalam Kelvin. Oke, semoga dipahami ya. Ya, kita ke contoh soal. Ini contoh jika diketahui diketahui mol, lalu diminta berapa jumlah atom. Nah, ini berkaitan dengan jumlah partikel ya. Nah, di sini jumlah atom hidrogen, sulfur, dan oksigen dalam 5 mol asam sulfat adalah, jadi pertama kita harus mencari jumlah molekul terlebih dahulu. Jumlah molekul di sini 5 mol dikali bilangan Avogadro. Ya, jadi mol dikali bilangan Avogadro. Rumus yang pertama, mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Jadi kalau mau cari jumlah partikel atau jumlah molekul, kita bisa kalikan mol dengan bilangan Avogadro. Jadi 5 mol dikali bilangan Avogadro sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 24 molekul. Nah, dari jumlah molekul ini, kita bisa mencari jumlah atom dengan mengalikan jumlah dari setiap atom pada senyawa H2SO4 dengan jumlah molekulnya. Jadi jumlah atom hidrogen di sini sama dengan 2, karena pada H2SO4 hidrogennya ada 2, maka 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom sama dengan 12,04 kali 10 pangkat 23 atom. Lalu jumlah atom sulfur 1, karena sulfurnya cuma 1, dikali 6,02, didapatnya ini. Lalu yang jumlah atom oksigen sama dengan 4 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jadi kamu bisa mendapatkan jumlah atom dengan mengalikan jumlah dari setiap atom pada senyawa dikali dengan bilangan Avogadro. Kalau mau cari jumlah molekul atau jumlah partikel, kamu bisa mengalikan dengan mol dikali dengan bilangan Avogadro. Walaupun di sini tidak diminta ya. Walaupun di sini tidak diminta jumlah molekul, tapi di sini tetap Ibu sertakan untuk perhitungan jumlah molekul. Nah, contoh yang berikut ini berkaitan dengan rumus mol yang kedua, yaitu berkaitan dengan massa. Nah, di sini ada dua soal. Hitunglah massa dari 5 mol besi ArFe sama dengan 56. Besi lambangnya Fe ya. Nah, massa besi bisa diperoleh dengan rumus yang kedua tadi, bahwa mol sama dengan massa dibagi Mr atau Ar. Nah, di sini kan datanya cuman besi. Besi Fe, berarti dia dalam bentuk atom, satu atom Fe. Maka kita gunakan Ar, bukan Mr. Nah, jadi kalau mol sama dengan massa per Ar, maka massa sama dengan mol dikali Ar. Berarti molnya 5 dikali Ar-nya 56. Satuan dari Ar itu adalah mol per gram ya. Jangan lupa untuk menuliskan satuan pada setiap soal yang kamu kerjakan. Sama dengan 80 gram. Yang kedua, hitunglah massa dari 0,75 mol urea dengan data Ar-nya seperti ini.
Nah, karena di sini diminta urea, urea itu adalah senyawa yang terdiri dari atom karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen, maka pertama kamu harus mencari MR dulu. MR dari urea. Caranya tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, hasil penjumlahan AR dikali dengan jumlah setiap atom di sini. Nah, jadi diperoleh MR dari urea adalah 60 mol per gram, dan kita kalikan dengan 0,75 mol, diperoleh massa. Karena mol sama dengan massa per MR, maka massa sama dengan mol dikali MR. Ini contoh juga masih berkaitan dengan massa. Hitunglah mol jika diketahui massa 2,3 gram natrium. Natrium berarti dalam bentuk unsur, maka kita gunakan AR. Dan yang B, 45 gram glukosa, C6H12O6, berarti dalam bentuk senyawa, maka kita gunakan MR. Caranya sama seperti contoh soal sebelumnya. Mol sama dengan massa dibagi AR, kalau yang B, mol sama dengan massa dibagi MR. Oke. Nah, contoh yang berikut ini berkaitan dengan volume gas, ya. Di sini ada 4 keadaan yang diminta. Tentukan volume dari 2 mol gas nitrogen jika diukur pada A, keadaan standar. Nah, keadaan standar artinya kita akan menggunakan volume pada keadaan standar, yaitu 22,4 liter. Tetapan gas pada keadaan standar yaitu 22,4. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus gas yang pertama, yaitu mol sama dengan volume dibagi 22,4. Maka untuk mencari tahu volume, kita kalikan mol dikali 22,4. Diperoleh 44,8 liter. Yang kedua, pada keadaan kamar atau room temperature pressure. Kita gunakan rumus yang kedua pada gas, yaitu N sama dengan R dikali T per P, maka per V dikali P ya. Maka V sama dengan nRT per P. Tinggal kita masukkan, jangan lupa suhunya dalam Kelvin. Kenapa di sini 298 Kelvin? Karena pada keadaan kamar itu sama dengan 0 derajat Celcius ya. Maka kalau kita rubah ke Kelvin, pada keadaan kamar itu suhunya adalah 25 derajat Celcius. Maka pada satuan Kelvin kita rubah 25 ditambah 273 sehingga diperoleh 298 Kelvin. Itu pada room temperature pressure ya. Jadi selalu diingat pada keadaan RTP suhu sama dengan 25 derajat Celcius dan P 1 atm. Nah, lalu yang ketiga, pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Ini yang dirubah hanya suhunya, kita tambahkan 30 tambah 273 untuk konversi ke Kelvin. Nah, yang keempat, pada suhu dan tekanan yang sama, di mana 0,5 mol gas oksigen mempunyai volume 15 liter. Jadi kita bandingkan V1 dan V2-nya. Yang dicari adalah
volume yang kedua. Jadi kita pakai perbandingan seperti ini, nanti diperoleh volumenya 60 liter pada keadaan yang kedua. Semua yang diperlukan sudah ada di dalam soal, yang diketahuinya sudah di dalam soal, tinggal kita mencari yang ditanya. Contoh yang berikut ini adalah berkaitan dengan molaritas atau konsentrasi dari suatu zat. Molaritas 4 gram NaOH yang dilarutkan dalam 2 liter air adalah NaOH berarti senyawa, maka kita harus menghitung MR-nya. Nah, di sini sudah ada data dari AR untuk setiap unsur penyusun NaOH. Maka kita bisa jumlahkan ARNA ditambah ARO ditambah ARH, karena masing-masing cuman ada satu. Jadi kita tidak perlu kali dengan jumlah atom lagi, karena semua cuman ada satu. Setelah dijumlah, diperoleh hasil 40. Ya. Oke, lalu kita menghitung molaritasnya. Bisa diperoleh dengan massa dibagi MR dikali 1000 per V. Atau bisa langsung saja dari mol dibagi volume. Karena mol sama dengan V dikali M, maka M sama dengan mol per volume. Atau turunannya ini, massa dibagi MR kali 1000 per V. Diperoleh 0,05 mol per liter untuk molaritasnya. Next, kita ke bagian yang berikut, yaitu rumus molekul dan rumus empiris. Nah, rumus empiris itu adalah rumus yang paling sederhana dari jumlah atom yang menyusun suatu senyawa. Sedangkan rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jumlah atom yang menyusun senyawa. Jadi rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali N. Nah, N itu bergantung pada MR-nya zat. Contohnya seperti ini. Nah, ini benzen, rumus empirisnya CH. Rumus molekulnya C6H6. Jadi empirisnya itu adalah yang sederhananya, sedangkan rumus molekulnya itu sudah dikali dengan suatu faktor tadi yang disebut dengan N. Etena CH2, rumus molekulnya C2H4, glukosa CH2O, rumus molekulnya C6H12O6. Contoh, suatu senyawa mempunyai rumus empiris CHO2 N, serta rumus relatif 90, ARC12, hidrogen 1, O16. Molekul senyawa tersebut adalah, berarti dia tanya rumus molekul. Nah, kalau rumus relatif, berarti artinya ini data MR-nya. Rumus relatif, artinya ini adalah MR-nya. Nah, karena ini diketahui rumus empirisnya, maka kita harus menentukan berapa N ini untuk bisa menentukan rumus molekul. Kita tulis rumus empirisnya. Rumus empiris dikali N sama dengan MR. Nah, rumus empiris CHO2 ini kita hitung MR-nya juga. C12 ditambah 1 ditambah 16 kali 2. Dapatnya 45. Jadi total dari ARC ditambah ARH ditambah 2 kali ARO. Hasilnya 45 dikali N sama dengan 90. Nah, maka N sama dengan 90 dibagi 45, hasilnya adalah 2. Rumus molekul kita bisa kalikan 2 dikali ke dalam semuanya, maka 2, C dikali 2, C2, H dikali 2, H2, O2 dikali 2, 4. Hasilnya C2H2O4. Itu adalah rumus molekulnya. Yang berikut,
penentuan kadar dan konsentrasi zat. Jadi berkaitan dengan molaritas tadi ya. Nah, untuk menentukan kadar, itu kita bisa menggunakan rumus berikut. Nah, yang pertama, untuk menghitung massa suatu zat dalam suatu senyawa. Misalnya kita mau cari massa zat A dalam senyawa AXBY. Nah, kita bisa gunakan X dikali AR dari A dibagi MR-nya AXBY. Nah, X itu adalah bilangan indeksnya dari unsur A, dan Y adalah bilangan indeks dari unsur B. Kayak misalnya H2O2. Maka kalau kita mau cari massa dari hidrogen, maka 2 dikali AR-nya hidrogen dibagi MR dari H2O2. Begitu juga kalau kita mau mencari massa B dalam senyawa AXBY. Kita kalikan bilangan indeksnya dikali dengan AR dari si B dibagi MR dari senyawa tersebut. Nah, kalau mau mencari massa seperti itu. Sedangkan kalau mau cari persen zat, itu kita bisa menggunakan rumus hampir sama, tetapi di sini adalah persentasi dari senyawanya, bukan massa lagi ya. Jadi tetap bilangan indeks dikali AR dibagi MR dari senyawa dikali persen dari senyawa itu. Jadi kalau mau cari persen B sama bilangan indeksnya B, dalam hal ini Y ya. Y dikali AR dari B dibagi MR dari senyawa AXBY. Nah, itu tentang kadar. Sedangkan kalau konsentrasi itu berkaitan dengan molaritas. Kalau kamu melakukan pengenceran itu kan artinya kamu menambahkan pelarut ke dalam suatu zat. Berarti ada volume 1, ada volume 2. Larutan yang pertama, volumenya 1, misalnya, lalu kamu tambahkan pelarut sebanyak 5 mili, misalnya. Berarti volume yang kedua adalah 5. Lalu larutan yang pertama memiliki konsentrasi yang pertama, setelah ditambahkan pelarut, dia akan memiliki konsentrasi yang kedua. Misalnya kamu mau cari konsentrasi yang kedua ini, kamu bisa menggunakan rumus pengenceran. Sedangkan kalau molaritas, ini kan namanya juga molaritas ya, M, konsentrasi. Kalau mau cari konsentrasi senyawa yang tidak pengenceran, kamu bisa menggunakan rumus yang ini. M sama dengan mol dibagi volume. Contoh dari penentuan kadar ya, ini contoh penentuan kadar. Tentukan massa besi dan oksigen dalam suatu senyawa oksida Fe2O3 sebanyak 80 gram. Diketahui AR dari Fe adalah 56 dan oksigen adalah 16. Berarti di sini massa Fe2O3-nya diketahui 80 gram dan juga data dari AR. Kalau diketahui data AR seperti ini, pertama-tama kamu hitung dulu MR-nya. MR dari Fe2O3 sama dengan 2 dikali 56. Kenapa 2? Karena Fe di sini ada sebanyak 2. 56 dari mana? Dari sini. AR dari Fe 56. Berarti 2 dikali 56 ditambah 3 kali 16. Kenapa 3? Karena oksigen di sini ada 3 dikali 16. 16 itu adalah AR-nya oksigen. Maka diperoleh 160 gram per mol. Itu adalah MR dari Fe2O3. Nah, sekarang kita akan menentukan massa besi dan oksigen dalam senyawa Fe2O3. Yang pertama kita lihat massa Fe. Kita pakai rumus yang tadi, yang penentuan kadar, 2, karena Fe-nya ada 2, bilangan indeksnya 2,
2 kali AR dari Fe dibagi MR Fe2O3 dikali massa Fe2O3. 2 kali 56 per 160, massa Fe2O3 tadi diketahui dalam soal 80 gram. Kita masukkan, maka kita peroleh massa Fe 56 gram. Lalu massa oksigen dalam Fe2O3, 3 karena oksigennya ada 3, bilangan indeksnya 3, 3 dikali ARO per MR-nya Fe2O3 dikali massa Fe2O3. Jadi hasilnya kamu bisa hitung sendiri ya, di sini lupa Ibu masukkan hasilnya. Jadi 3 dikali ARO tadi 16, 3 kali 16 dibagi MR-nya tadi 160, dikali massa Fe2O3 tadi adalah 80. Tinggal kalian hitung hasilnya. Nah, ini contoh persen ya, dalam persen. Tentukan persen massa unsur C, H, dan O dalam senyawa glukosa dengan AR-nya sekian-sekian. MR dari glukosa setelah dihitung diperoleh 180, diperoleh dari 6 kali 12, ditambah 12 kali 1, ditambah 6 kali 16. Nih, angka-angkanya ada di sini ya. Tinggal dikali dengan banyaknya atom. Kalau C ada 6, maka 6 dikali 12. Hidrogennya ada 12 di sini, berarti 12 kali 1. Oksigennya 6, maka 6 kali 16. Dijumlahkan, dapatnya 180. Kita mau cari berapa persentasi karbon di dalam senyawa C6H12O6. Maka kita gunakan rumus persen. Maka 6 itu karena C-nya ada 6, dikali ARC dibagi MR glukosa, dikali 100%. Karena anggaplah persen glukosa adalah 100%. Diperoleh 40%. Kemudian hidrogen sama 12. 12 itu adalah banyaknya hidrogen di senyawa glukosa. Dikali AR dari hidrogen dibagi MR-nya glukosa dikali 100%. Diperoleh 6,7% dan oksigen 53,3%. Oke. Yang terakhir tentang reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis terlebih dahulu pada suatu reaksi kimia. Jadi kalau ada suatu reaksi, kalau misalnya nih, H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Misalnya H2 habis terlebih dahulu, maka H2 itu disebut reaksi pembatas. Jadi dia yang akan menentukan suatu reaksi, berapa yang bereaksi, berapa yang habis, itu nanti ditentukan oleh reaksi pembatas. Nah, Ibu langsung ke contoh. 1 mol larutan natrium hidroksida, NaOH, direaksikan dengan 1 mol larutan asam sulfat, H2SO4. Reaksinya seperti ini. Nah, ini NaOH ditambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah 2H2O. Reaksi ini sudah setara, ya, sudah disetarakan. Soalnya adalah tentukan reaksi pembatas, reaksi yang bersisa, dan mol dari Na2SO4 dan mol H2O yang dihasilkan. Nah, pertama-tama tulislah dulu reaksinya. Kemudian lihatlah apakah reaksi itu sudah setara atau belum. Penyetaraan reaksi kamu sudah tahu caranya, bahwa jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Ternyata setelah dilihat reaksi ini sudah setara. Nah, di sini mula-mula Ibu tuliskan mula-mula Ibu tulis M. Di sini kan 1 mol ya. 1 mol.
Lalu di sini juga 1 mol. Nah, ini belum ada karena belum terbentuk ya di mula-mula. Lalu Ibu bikin atau kita mau menentukan mana yang merupakan reaksi pembatas. Nah, untuk mencari reaksi pembatas, kamu harus membagi mol dengan koefisien dari setiap reaksi. Nah, ini 1. Jadi 1/2 sama dengan 0,5, ya kan? Sedangkan yang ini 1/1 hasilnya 1. Nah, jumlah mol yang lebih kecil itulah yang merupakan reaksi pembatas. Jadi NaOH merupakan reaksi pembatas karena molnya lebih kecil di sini. Nah, jadi dia yang menjadi patokan. NaOH yang akan menjadi patokan. Setelah itu kita tuliskan yang bereaksi. Jadi yang bereaksi nanti kita akan memakai NaOH sebagai patokan. Nah, untuk mencari NaOH yang bereaksi, karena dia 0,5, maka tentu nanti kalau dia merupakan reaksi pembatas, tentunya nanti dia akan habis duluan. Maka yang bereaksi juga sebesar 0,5, sehingga nanti habis mula-mulanya 0,5, dia bereaksi 0,5, maka nanti dia akan habis bereaksi. Namanya juga reaksi pembatas, berarti artinya dia habis bereaksi. Sedangkan untuk yang bereaksi H2SO4, kita akan bagi koefisiennya dengan reaksi pembatas. Jadi 1 dibagi 2 dikali dengan mol dari si reaksi pembatas. Molnya adalah 0,5. Ya kan? Berarti berapa? 1/2 dikali 0,5. 0,025 kalau nggak salah ya. 1/2 dikali 0,5. 0,25. 0,25. Ya. Jadi yang bereaksi untuk H2SO4 sebesar 0,25. Nah, Na2SO4 berapa yang terbentuk? Sama seperti H2SO4, kita akan memakai perbandingan koefisien. Jadi 1 dibagi reaksi pembatas. 1 dibagi 2 dikali 0,5. Jadi hasilnya sama 0,25. Nah, jadi Na2SO4 yang terbentuk adalah 0,25. Berapa H2O? 2H2O yang terbentuk berarti 2/2 dikali 0,5. Hasilnya adalah 0,5. Nah, oke, setelah itu, untuk komponen yang ada di sebelah sini, komponen bereaksi, untuk sisa, kita akan kurangkan. Kurangkan mula-mula dikurangi yang bereaksi. Kalau untuk reaksi pembatas, kita sudah peroleh tidak ada sisa. Mula-mulanya 0,5 dikurangi 0,5 berarti habis. Sedangkan yang ini 1, mula-mulanya 1 dikurangi 0,25 berarti 0,75. Dan untuk yang produk, bagian produk yang ini, kita akan jumlahkan mula-mula ditambah yang bereaksi. Berarti mula-mulanya 0 ditambah 0,25, maka akan terbentuk 0,25. Dan
Yang ini 0 ditambah 0,5, 0,5. Ya, jadi itulah penjelasan mengenai reaksi pembatas. Oke, semoga dipahami ya. Oke, Ibu rasa untuk reaksi pembatas sudah cukup dari Ibu seperti itu. Jadi untuk mencari reaksi pembatas, Ibu ulangi lagi, bagi mol mula-mula dengan koefisien masing-masing senyawa pada reaksinya. Nah, mana mol yang paling kecil, itulah yang merupakan reaksi pembatas. Jadi, untuk mencari mol yang bereaksi pada semua komponen, pada semua senyawa dalam reaksi itu, patokannya ada di reaksi pembatas. Nanti dikalikan semua dengan reaksi pembatas. Lalu untuk mencari mol masing-masing senyawa, itu bagi koefisiennya dengan koefisien dari reaksi pembatas dikali mol dari reaksi pembatas. Oke, itu tentang reaksi pembatas. Jadi Ibu tampilkan lagi yang tadi. Nah, itu seperti yang Ibu jelaskan. Untuk menentukan reaksi pembatas, jumlah mol mula-mula masing-masing reaksi dibagi dengan koefisiennya. Ya, jadi tadi Ibu bilang 1 dibagi 2 dapatnya 0,5, lalu yang H2SO4, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Karena hasil NaOH lebih kecil daripada H2SO4, maka NaOH adalah bereaksi pembatas, sehingga habis terlebih dahulu. Oke, itulah tentang reaksi pembatas yang juga mengakhiri materi kita pada hari ini tentang stoikiometri. Semoga dapat dipahami. Kalau kurang jelas, silahkan cantumkan pertanyaan kalian. Boleh melalui WA ataupun melalui Google Classroom, atau bisa langsung komen pada video ini, biar Ibu bisa jelaskan lebih lanjut. Oke, terima kasih sudah menyimak video dari Ibu, semoga bermanfaat, dan selamat mempersiapkan penilaian akhir tahun. Terima kasih, Tuhan memberkati.